Dan untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai royalti musik di ruang komersil, sudah terhubung bersama kami reporter TV One Yohanes Leonardo yang akan bertanya-tanya kepada masyarakat. Ardo, silakan. Iya, polemik soal penggunaan royalti atau pemutaran musik di ruang publik ini masih terus bergulir meskipun pemerintah melalui Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum sudah memastikan bahwa untuk penggunaan royalti ini ada landasan hukumnya lewat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang mekanisme royalti yang kemudian harus melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Namun memang pada praktiknya ini masih menimbulkan berbagai persepsi publik. Salah satunya di Taman Literasi Christina Marta Tiahau di Blok M Jakarta Selatan. Ini merupakan salah satu ruang publik yang kemudian dikelola oleh pemerintah Jakarta dan memuat beberapa kafe-kafe yang ada di sepanjang open space atau ruang terbuka ini. Seperti apa kemudian masyarakat yang asik nongkrong di sini kemudian mendengarkan isu tersebut? Kami sudah berjumpa dengan ada dua rekan atau warga Jakarta yang akan kami tanya-tanyain dan akan kami ganggu nih waktu ngopinya. Selamat sore Mas, boleh di belakang namanya siapa Mas? Saya Firza. Oke. Kalau Mas siapa? Saya AB. Mas Firza dan Mas AB. Nah pertama saya ke Mas Firza dulu nih. Mas, jadi perkara royalti atau penggunaan musik di tempat umum ini Anda sendiri sebagai konsumen yang ini kebetulan lagi ngopi nih, ini seperti apa Mas ngelihat aturan tersebut? Iya, kalau soal ini sebenarnya saya udah pernah dengar juga ya dari media sosial sih utamanya. Mungkin kalau menurut saya pribadi dengan adanya royalti itu sebenarnya saya kurang setuju karena ketika mungkin kalau misalnya orang itu mengcover atau membawakan lagu orang lain gitu mungkin bisalah dikenalkan royalti karena itu di depan umum. Kecuali kalau misalnya di depan umum, di tempat umum tapi menyetel lagu dari si penyanyi aslinya gitu. Kalau seperti itu menurut saya malah mempromosikan juga gitu. Baiknya seperti itu sih. Nah, tapi berarti Anda sendiri ngelihat itu nggak setuju nih apa gimana? Iya, saya sendiri nggak setuju. Dengan aturan tersebut? Iya. Mas Firza tadi kurang sepakat dengan aturan tersebut. Kalau dari Mas Abe sendiri melihat pemutaran musik dan soal royalti di ruang komersil seperti salah satu tempat kita nongkrong nih, ada banyak kafe di sini. Mas Abe gimana ngelihatnya? Sepakat dengan Mas Firza atau punya pendapat sendiri? Oke. Kalau saya kurang lebih sama dengan Mas Firza ya. Saya sebagai orang yang nongkrong di sini juga seperti Mas Firza dan lain-lain. Sebenarnya dari tadi mungkin beberapa dari kita juga merasa sepi di sini. Nggak ada suara apa-apa gitu kan dari tadi. Saya juga baru sadar tadi kok sepi sekali gitu. Selain itu kalau tentang royalti ya, selain musiknya diputarkan di sini, apalagi secara live ya, mungkin ada dari band langsung. Terlepas dari royalti itu, kalau misal meskipun itu tidak membayar royalti, sebenarnya ada kelebihan juga buat penyanyinya yang cipta lagunya juga, karena secara tidak langsung juga akan sebagai media promosi secara tidak langsung seperti itu. Kurang lebih seperti itu aja. Media promosi. Nah berarti kalau Mas Firza tadi tegas tuh, saya nggak setuju. Kalau Mas Abe soal aturan ini Kurang setuju juga, sama. Sepakat ya? Kurang sepakat. Oke, Mas Abe dan Mas Firza, selamat sore, terima kasih banyak. Silakan lanjut kembali ngopi-ngopi sore di Jakarta Selatan. Nah tadi ada beberapa potongan wawancara kami dengan beberapa warga Jakarta Selatan yang kemudian menyatakan ketidaksepakatan mereka dengan aturan royalti pemutaran musik di ruang komersil, salah satunya di Taman Literasi Christina Marta Tiahau, Jakarta Selatan di Blok M. Sementara demikian kembali ke studio di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo tadi sudah bertanya kepada masyarakat dan menghimpun bagaimana respon masyarakat dari salah satu lokasi di Jakarta Selatan. Terima kasih.